Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Bapak Hendra. Adapun kuliah saya di SNAIMI Bina Jurasijin. Saya angkatan ke-6 jurusan Hukum Keluarga Islam. Adapun materi yang akan saya sampaikan mengenai hukum perdata Islam, yaitu poligami. Agar diketahui bahwa poligami secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua pokok kata, yaitu polu dan gamen. Polu berarti banyak, gamen berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologi tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak suami, maksudnya mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istri. Dasar poligami hadis Tirmidzi. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran diperbolehkan poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Berdasarkan hadis Ali bin Umar an-Ghailana ibn Salamah as-Saqafiyah aslama walahu ashru niswatin fil jahiliyah aslamna ma'a fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayata khayara arba'an min huna. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah At-Saqafi masuk Islam, sedangkan dia mempunyai 10 orang istri pada zaman jahiliyah. Lalu mereka juga masuk Islam bersamaan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ghailan untuk mempertahankan 4 di antara mereka. Ini yang berdasarkan riwayat hadis Tirmidzi. Demikian. 2. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beristri Siti Hajar di samping Siti Saroh dengan alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun aw malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinkanlah wanita-wanita lain yang kamu senangin, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka menikahlah seorang saja, dan budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Syarat dan prosedur poligami. Syarat pertama, harus ada izin dari istri, dapat berlaku adil, memiliki kemampuan finansial, dan ada alasan yang dibenarkan. Prosedur poligami: mengajukan izin ke pengadilan agama, memeriksa berkas, dan menetapkan putusan oleh hakim. Pertimbangan lain, dampak psikologis dan emosional terhadap istri dan anak-anak juga harus dipertimbangkan. Oke, pasal 57 KHI kompilasi hukum Islam, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila 1, istri dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 2, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kalau pengadilan agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI. 1, ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi. 2, ada atau tiada persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun lisan. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. 3, ada atau tiadanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandangi oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau C, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
Poligami menurut hukum Islam, satu, dasar hukumnya poligami diizinkan dalam Islam, tetapi dengan batasan tertentu seperti adil dalam perlakuan terhadap istri-istri. Dua, tujuan poligami dapat bertujuan untuk melindungi janda dan anak yatim atau memenuhi kebutuhan biologis pria. Tiga, pandangan ulama. Sebagai ulama berpendapat poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, sementara sebagian lain lebih melarangnya. Nah, catatan perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkan hukum Islam dalam kemaslahatan manusia atau disyariatkan hukum Islam adalah hak untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa syariat poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan, karena itulah Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut. Selain itu, poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan, memenuhi kebutuhan biologis semata, hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Seandainya masalah tetap bersikeras untuk berlaku adil, tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayang secara adil dan berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun gilirannya. Menurut poligami, menurut perundangan-perundangan di Indonesia, Undang-Undang Pernikahan, poligami diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan izin dari istri dan pengadilan agama. Pengawasan pemerintah mengawasi praktik poligami untuk memastikan ditaati peraturan yang berlaku. Poligami hukum Islam, dalam kondisi hukum Islam, poligami juga diatur dengan syarat-syarat yang lebih rinci. Kemudian perdebatan publik poligami masih jadi perdebatan di masyarakat dengan pandangan pro dan kontra yang kuat. Persilakan diri sebelum berpoligami, kesiapan mental. Pelaku poligami harus siap secara emosional untuk menghadapi tantangan dan dinamika dalam keluarga. Kesiapan finansial, kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Keadilan, kemampuan untuk berlaku adil dan bijaksana terhadap seluruh istri dan anak-anak. Komunikasi, kemampuan berkomunikasi terbuka dan jujur dengan seluruh anggota keluarga. Yang terakhir, mempertimbangkan poligami dengan bijak. Pertama, pemahaman. Pentingnya untuk memahami ketentuan hukum dan agama terkait poligami. Persiapan, mempersiapkan diri secara mental, finansial, dan moral sebelum memutuskan poligami. Pertimbangan, mempertimbangkan dampak poligami terhadap seluruh keluarga dan mengutamakan keadilan. Oke, terima kasih. Sekian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga presentasi ini memberikan manfaat dan barokah, dengan selalu niat tujuannya karena Allah untuk menjaga agama. Salah satu hakun aunuhu, 3 golongan yang ditolong oleh Allah, termasuk yaitu an-nikah yuridul afafa. Nikah tujuannya terjaga di dalam urusan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.